Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu guru dari Pondok Pesantren Modern untuk mengetahui bagaimana metode hafalan berbasis mnemonik dapat relevan dan bisa diintegrasikan ke dalam pendidikan modern. Ayo ikuti kami ke rumah beliau dan simak wawancara eksklusif ini. Baik, mari kita berkenalan dengan Ustazah Dewi Zahra Komala selaku staf pengajar di Pesantren Modern yang mana telah mendidik para santri dalam metode hafalan Al-Quran dan pelajaran lainnya selama bertahun-tahun. Izin bertanya Ustazah, bagaimana peran metode hafalan dalam pendidikan khususnya di pesantren modern dan mengapa metode ini tetap relevan hingga saat ini? Baik, metode hafalan itu kan merupakan salah satu bagian terpenting dari pendidikan di pondok pesantren modern terutamanya ya. Dan bahkan sejak zaman para ulama besar zaman dahulu seperti Imam Syafi'i pun menggunakan metode hafalan untuk belajar. Nah, di pondok kami metode hafalan Al-Quran ini tidak hanya diterapkan untuk menghafal Al-Quran, metode hafalan ini, tapi juga digunakan untuk menghafal seperti matan-matan kitab seperti Jurumiyah dan juga Alfiyah dan juga berbagai kitab lainnya. Nah, para santri juga dituntut untuk menghafal itu tidak hanya sebatas menghafal kosakata, tetapi juga mereka dituntut untuk memahami artinya juga dan juga diharuskan untuk mengamalkan apa yang sudah mereka hafalkan. Dan yang terpenting harus diimbangi dengan akhlak yang baik atas hafalan yang telah didapatnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan dalam mengintegrasikan metode hafalan ini, yang mana kan metode ini itu sudah sangat lama sekali digunakan, dan apakah ada tantangannya gitu di era masa kini itu? Baik, untuk tantangannya tersendiri di zaman sekarang tentu saja ya, karena anak-anak di luaran sana itu berbeda dengan anak-anak pesantren. Mereka lebih terbiasa belajar melalui internet, didampingi oleh internet, dengan handphone, komputer dan lain sebagainya. Di pesantren kami menyediakan juga perangkat elektronik, kami menyediakan lab komputer, tapi itu bukan menjadi keunggulan kami. Kami tetap melakukan semuanya secara manual gitu, seperti hafalan. Dan ada ciri khas tertentu dari pesantren kami, seperti sorogan gitu. Nah, di dalam sorogan ini ada metode hafalan juga yang mana diterapkan untuk menghafal kitab-kitab klasik seperti kitab Jurumiyah dan kitab Alfiyah dan juga yang lainnya gitu. Nah, untuk hafalan yang lainnya seperti hafalan Al-Quran ada juga dijadwalkan dimasukkan ke dalam jam yang bersatu dengan KBM seperti biasa hari-hari. Itu dijadwalkan bersama ustazahnya langsung, jadi para santri setoran hafalan Al-Qurannya kepada ustazahnya langsung, dan ini juga termasuk untuk melatih komunikasi para santri dengan ustazahnya selaku pembimbingnya. Nah, di sisi lain dari tantangan yang telah disebutkan, apakah ada keunggulan dari metode ini? Apa sih keunggulannya? Sejauh metode ini berjalan ya, yang jelas nampak dari para santri itu kedisiplinan mereka itu menjadi lebih baik, dan juga dari secara daya ingat itu akan menjadi lebih kuat daya ingatnya gitu. Terutama dalam soal kedisiplinan, para santri jadi lebih terlatih untuk disiplin dalam di mana waktu mereka untuk menghafal. Baik teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan yang baik dari Ustazah Dewi, tentunya kita bisa mengambil dan mendapatkan banyak ilmu baru. Nah, sebelum masuk ke penutupan, apakah ada prakata dari Ustazah Dewi untuk teman-teman yang sedang menonton video ini? Mungkin bagi para generasi muda jangan merasa bahwa metode pembelajaran di pesantren itu kuno gitu. Jadi bagi para guru di luar sana,
coba tengok kembali metode pembelajaran di pesantren seperti metode hafalan. Nah, siapa tahu ini bisa dikombinasikan dengan pelajaran-pelajaran di sekolah umum lainnya. Kita boleh berinovasi, tapi jangan melupakan nilai-nilai tradisi yang sudah terbukti untuk membentuk karakter para siswa maupun santri. Baik, terima kasih kepada Ustazah Dewi Zahra yang mana telah menyempatkan waktu dan kesediaannya. Semoga wawancara kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan rekan kelompok saya. Adapun pesan terakhir dari saya untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, teruslah belajar dan jangan melupakan warisan yang sangat berharga. Sekian dari saya, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.